Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan fokus group discussion saat ini pada mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Bapak Sukirwan, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Eka Miskatus Sainah dengan nomor pokok mahasiswa 24215111051 beserta rekan saya. Perkenalkan, saya Devi Rakhairunisa Sana dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111042. Perkenalkan, nama saya Nelly Liana dengan nomor pokok mahasiswa 242151111052. Saya Ali Purwadi dengan pokok mahasiswa 242151111058. Pada fokus group discussion saat ini, izinkan kami untuk memberikan atau memaparkan mengenai video yang telah kami tonton dan serta lembar kegiatan menilai mengajar. Eh, kita saya share screen terlebih dahulu ya. Oke. Baik kan? Ada nggak teman-teman? Ada. 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 Lembar penilaian keterampilan mengajar ini insya Allah akan disampaikan oleh saya beserta rekan-rekan saya untuk lembar penilaian keterampilan mengajar untuk keterampilan ke-1 bagi yang menjelaskannya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk lembar penilaian keterampilan mengajar yang pertama, yaitu mengenai bertanya. Di sini, berdasarkan video yang kita tonton kemarin bersama Ibu Agustin Anggara, beliau itu yang pertama mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan juga singkat. Ya, guru tersebut menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan langsung ke inti sehingga siswa tidak kebingungan dalam menangkap maksud pertanyaan. Kemudian yang kedua, menangkap pertanyaan dengan cara lain. Ya, guru tidak hanya menggunakan satu cara dalam bertanya, tetapi juga mengubah susunan kalimat atau memberikan contoh lain agar siswa lebih memahami maksud pertanyaan. Misalnya, jika siswa tidak menjawab pertanyaan pertama, guru mengulangi dengan kata-kata yang lebih sederhana atau memberikan ilustrasi tambahan. Kemudian yang ketiga, ada memusatkan perhatian kepada siswa. Ya, guru berhasil menarik perhatian siswa sebelum mengajukan pertanyaan, misalnya dengan kontak mata, intonasi suara yang jelas, dan mengarahkan fokus kelas sebelum bertanya. Yang keempat, memindahkan giliran. Guru itu memberikan kesempatan kepada beberapa siswa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan, sehingga tak hanya satu siswa yang aktif dalam sesi tanya-jawab. Kemudian yang kelima, ada menyebarkan pertanyaan kepada siswa per individu gitu. Ya, guru itu secara langsung menunjuk beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berpikir dan juga merespon. Kemudian yang keenam, ada menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Ya, jadi guru itu selain menanyakan secara individu, guru juga memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh kelas, sehingga mendorong keterlibatan aktif semua siswa dalam diskusi. Kemudian yang ketujuh, ada merespon siswa. Guru itu memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa, baik dalam bentuk pujian, klarifikasi, ataupun koreksi jika ada jawaban yang kurang tepat. Ini itu membantu siswa memahami apakah jawaban mereka sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Kemudian yang kedelapan, ada memberikan waktu berpikir. Ya, jadi guru itu tidak langsung meminta jawaban dari siswa, melainkan memberikan waktu jeda agar siswa itu dapat berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab.
Kemudian yang ke-9 ada melatih siswa untuk bertanya. Di dalam video tersebut sayangnya guru itu tidak menyuruh siswa untuk bertanya balik. Jadi guru itu hanya mengajukan pertanyaan kepada siswa, tetapi belum memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya kembali atau mengembangkan pertanyaan mereka sendiri. Yang ke-10, mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Ya, guru itu menyusun pertanyaan mulai yang sederhana hingga yang lebih kompleks, sehingga siswa itu dapat berpikir secara bertahap dan memahami konsep dengan lebih mendalam. Kemudian yang ke-11, yang terakhir itu mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Ya, jadi guru itu mendorong siswa untuk saling berdiskusi dan menanggapi jawaban satu sama lain, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, jadi dari kesimpulannya dari lembar keterampilan yang pertama, jumlah yang benar itu, yang iya itu 10 dan yang tidak itu 1, sehingga persentasenya 91% dan juga 9. Kemudian yang kedua yaitu lembar penilaian keterampilan mengajar pada memberi penguatan. Yang pertama yaitu memberi penguatan verbal. Dalam video tersebut, guru itu memberikan penguatan secara verbal seperti pujian dan dorongan semangat kepada siswa yang menjawab ataupun berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberi penguatan berupa mimikri. Ya, guru tersebut menunjukkan ekspresi wajah yang mendukung seperti tersenyum, mengangguk, atau menunjukkan ekspresi antusias ketika siswa itu menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, memberi penguatan berupa gerakan badan. Jadi guru itu menggunakan gerakan tubuh seperti mengacungkan jempol, memberi tepuk tangan kecil, atau mengisyaratkan gestur positif lainnya sebagai bentuk apresiasi. Nah, yang keempat, memberikan penguatan dengan cara mendekati. Ya, guru tersebut sekali mendekati siswa saat memberikan penguatan, terutama untuk memberikan motivasi lebih atau membantu siswa yang tampak kurang percaya diri. Yang kelima, memberi penguatan berupa benda atau simbol. Ya, guru tersebut menggunakan simbol benda di sekitar seperti tas dalam memberikan penguatan. Contohnya dengan bertanya, di mana letak tasmu? Untuk mengaitkan materi dengan benda di sekitar siswa sehingga mereka itu lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Kemudian yang keenam, ada memberi penguatan pada sekelompok siswa. Ya, jadi guru itu tidak hanya memberikan penguatan kepada individu, tetapi juga kepada kelompok siswa yang bekerja sama dalam diskusi atau aktivitas lainnya. Misalnya dengan memberikan pujian kepada kelompok yang aktif berdiskusi atau memberikan jawaban yang baik. Yang ketujuh, itu memberikan penguatan kepada pribadi tertentu. Ya, di dalam video tersebut juga guru secara spesifik memberikan penguatan kepada siswa tertentu, terutama kepada siswa yang membutuhkan dorongan lebih untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedelapan, memberikan penguatan dengan segera. Ya, guru tersebut langsung memberikan penguatan setelah siswa itu menjawab atau berkontribusi sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk lebih aktif. Yang kesembilan, yaitu menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Ya, dalam video tersebut guru juga menunjukkan sikap ramah, penuh semangat, dan juga menciptakan suasana kelas yang positif sehingga siswa merasa nyaman dan berani berpartisipasi. Yang ke-10, memberikan penguatan secara bermakna. Ya, guru tak hanya sekedar memberikan penguatan secara formalitas, tetapi benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik dalam bentuk pujian, contoh, maupun umpan balik yang membangun. Dan yang terakhir itu menghindari respon yang negatif. Guru tidak memberikan komentar negatif atau kritik yang menjatuhkan, melainkan selalu memberikan koreksi dengan cara membangun dan juga memotivasi. Nah, berdasarkan lembar keterampilan mengajar yang kedua itu, semuanya iya, jadi jumlah presentasinya 100%. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Devire yang telah menyampaikan lembaran penilaian keterampilan mengajar. Dilanjutkan kepada keterampilan ketiga dan keempat yang akan disampaikan oleh Nelly. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai keterampilan ketiga, yaitu mengadakan variasi. Nah, untuk yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Ya, dalam video tersebut terdapat berbagai variasi dalam mengajar, seperti ceramah interaktif dan juga pembelajaran berbasis masalah.
Dan juga tidak hanya membentuk teori atau adapun dalam bentuk nyanyian mengenai materi tersebut, sehingga siswa tidak merasa jenuh. Maksud dari pembelajaran berbasis masalah yaitu ketika guru itu menjelaskan siapa orang yang berada di kanan kamu, misalnya seperti itu. Terus yang kedua yaitu menggunakan variasi intonasi. Ya, guru tersebut menggunakan variasi. Contohnya ketika guru memberikan sebuah pertanyaan, guru tersebut menggunakan intonasi yang semangat sehingga memancing siswa untuk menjawab. Seperti contohnya kata guru itu ada yang tahu, nah kayak gitu. Terus yang ketiga itu mengadakan perubahan gerak ataupun mimik. Ya, dalam video tersebut guru banyak banyak mengadakan perubahan gerak di satu tempat. Guru itu kalaupun dia nggak diam sih, maksudnya kalaupun dia diam di satu tempat, dia akan di yang keempat yaitu memberi waktu senyap dalam berbicara. Dalam video tersebut, guru berhenti sejenak setelah menjelaskan poin penting agar siswa dapat memahami informasi yang lebih dalam. Terus yang kelima yaitu melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Nah, ini ada hubungannya sama tadi yang perubahan gerak. Dalam pembelajaran tersebut, dalam video tersebut, guru melayangkan pandangannya kepada seluruh siswa. Kalaupun sedang pandangannya ke sebelah kanan, maka guru tersebut akan bergantian mengalihkan pandangannya ke kiri ataupun ke tengah. Nah, itu sama kayak yang perubahan geraknya. Terus yang keenam itu memberikan penekanan butir-butir pelajaran. Nah, dalam pembelajaran tersebut, guru memberikan tekanan pada butir-butir penting pengajaran. Contohnya dari pengertian posisi. Guru ada penekanan. Terus yang ke nomor 7 yaitu menggunakan variasi alat bantu. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa variasi alat bantu yang digunakan. Itu adanya LKPD dan juga PowerPoint yang ditampilkan oleh proyektor. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Yang kedelapan yaitu menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini dalam pembelajaran tersebut menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajarannya seperti pola interaksi guru siswa dan juga interaksi siswa-siswa. Nah, contoh dari pola interaksi guru siswa yaitu guru menjelaskan di depan dan juga ketika guru itu mengajukan sebuah pertanyaan dan setelah itu siswa itu menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Sedangkan untuk pola interaksi siswa ke siswa, yaitu contohnya siswa saling berinteraksi untuk berbagi pemahaman, menjelaskan tugas bersama, dan ini dilakukan dan di video ini ya, terlihat ketika diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Maka di poin mengadakan variasi ini semuanya tampak ada sehingga jumlah itu 8 ya iya dan tidak itu 0 sehingga persentasenya 100%. Iya dan 0% tidak. Selanjutnya ke keterampilan keempat yaitu menjelaskan. Yang pertama itu menunjukkan struktur sajian. Dalam pembelajaran tersebut, di awal guru tersebut memberitahu materi sekarang yaitu mengenai posisi dan juga memberitahu tujuan dari pembelajaran tersebut dan juga akan adanya game mengenai materi posisi. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Dalam pembelajaran tersebut, guru menjelaskan atau pembukaan kelas, guru tersebut menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele dan jelas, sehingga
dapat dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu memberikan contoh yang relevan. Iya, dalam pembelajaran tersebut, guru memberikan contoh yang relevan, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siapa orang yang berada di sebelah kananmu? Ataupun ada contoh lain adalah benda apa yang ada di depanmu. Seperti itu. Dan juga yang keempat, yaitu menggunakan alat bantu. Dalam pembelajaran ini ada beberapa variasi alat bantu yang digunakan, yaitu adanya LKPT dan juga PowerPoint yang ditampilkan oleh proyektor. Adapun contoh lain alat bantu ketika secara langsung, yaitu memposisikan sebuah penghapus di sebelah kanan, kiri, atas, bawah sebuah kardus. Terus ada yang kelima, menggunakan variasi intonasi. Dalam pembelajaran kali ini, guru tersebut menggunakan variasi intonasi. Contohnya, ketika guru memberikan sebuah pertanyaan, guru tersebut menggunakan intonasi yang semangat sehingga memancing siswa untuk menjawab. Yang keenam, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Nah, pembelajaran kali ini guru memberikan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan materi posisi. Seperti yang tadi ya, ketika ditanya siapa orang yang berada di kananmu, seperti itu. Terus yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Nah, di sini tidak nampak di dalam pembelajaran kali ini, guru tidak memberikan umpan balik dikarenakan tidak ada siswa yang bertanya tentang materi tersebut. Tetapi kalau umpan balik seperti pujian itu ada ya, cuma kalau umpan baliknya ketika ada siswa yang bertanya itu tidak ada. Sehingga jumlah yang ada itu 6 dan yang tidak ada 1. Sehingga persentasenya adalah 86% dan yang tidak 6%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nelly yang telah menjelaskan lembar penilaian keterampilan mengajar ke-3 dan ke-4. Dilanjut dengan lembar penelitian keterampilan mengajar ke-5 dan ke-6 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lembar penilaian keterampilan mengajar keterampilan ke-5 membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian dan menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Nampak ya karena pada awal pembelajaran guru memulai dengan mempertanyakan materi sebelumnya sehingga siswa berlomba-lomba untuk menjawab. Yang kedua, memilih posisi dengan tepat. Nampak ya karena guru berada di tengah siswa ketika pembelajaran sehingga siswa merasa dibersamai oleh gurunya. Yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Nampak kegiatan sesuai dengan topik di awal yaitu tentang posisi suatu benda. Yang keempat, menggunakan alat bantu dengan tepat. Terlihat nampak karena guru menggunakan alat bantu proyektor dan benda di sekitar dalam pembelajarannya. Yang kelima, melakukan interaksi yang bervariasi. Nampak karena guru dalam pembelajaran tidak hanya diam di tempat, berdiri sehingga guru dapat berkeliling di sekitar siswa. Guru dalam pembelajaran tidak hanya diam di tempat berdiri, tetapi juga berkeliling di meja siswa. Yang keenam, menyampaikan indikator pembelajaran. Terlihat nampak karena guru menyampaikan kegiatan diskusi yang akan dilakukan. Sebelum pembelajaran, guru menerangkan kegiatan pembelajaran dan diskusi yang akan dilakukan. Yang ketujuh, mengaitkan antar pelajaran. Tidak nampak karena guru hanya fokus pada materi yang sedang dipelajari dan tidak dikaitkan dengan pelajaran lainnya. Yang kedelapan, meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Terlihat nampak karena guru memerintahkan siswa untuk menyampaikan hasil diskusi siswa hingga guru tahu rangkuman yang dibuat oleh siswa. Yang kesembilan,
pemantapan, yaitu memberi PR, tugas, rencana yang akan datang. Terlihat nampak karena guru memberikan tugas masing-masing kepada siswa setelah siswa memahami materi dan berdiskusi mengerjakan LKPD bersama temannya. Jumlah dari lembar penilaian keterampilan mengajar pada keterampilan kelima, jumlah nampaknya ada 8 dan tidak nampaknya ada 1. Dengan persentase 87% untuk nampak dan 13% untuk tidak nampak. Lalu, lembar penilaian keterampilan mengajar keterampilan ke-6, memimpin diskusi kelompok kecil. 1. Memusatkan perhatian. Terlihat nampak karena guru memusatkan perhatian siswa dengan buka pembelajaran dengan bacaan salam dan berdoa. Yang kedua, merumuskan tujuan. Terlihat nampak guru memberikan gambaran kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, merumuskan kembali masalah. Terlihat nampak guru merumuskan masalah dengan mengingatkan benda-benda yang digunakan di dalam sehari-hari. Yang kelima, terlihat menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Terlihat nampak karena guru menyetujui setelah menjelaskan langkah-langkah diskusi pembelajaran. Yang keenam, meneliti alasannya. Terlihat tidak nampak karena guru tidak menjelaskan alasan mempelajari kegiatan tersebut. Yang ketujuh, memotivasi siswa untuk bertanya. Terlihat tidak nampak karena dalam video tidak terlihat bahwa guru tersebut tidak dapat memancing siswa bertanya untuk lebih lanjut ataupun lebih mendalam. Yang kedelapan, menunggu respon siswa. Terlihat nampak karena guru bersabar menunggu respon jawaban siswa dari pertanyaan yang ditanyakan oleh guru tersebut. Yang kesembilan, memberikan dukungan atau penguatan. Terlihat tidak nampak karena guru tidak memberikan penguatan dan dukungan setelah siswa menjawab pertanyaan. Yang ke-10, memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Terlihat nampak karena guru memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga siswa bersemangat dan ingin bertanya. Yang ke-11, mencegah pembicaraan berlebihan. Terlihat nampak karena guru hanya berdiskusi tentang seputar pelajaran tanpa adanya pembicaraan yang berlebih. Yang ke-12, menutup diskusi bersama siswa merangkum. Terlihat nampak karena sebelum mengakhiri pembelajaran, guru merangkum materi yang dipelajari pada saat itu. Sehingga jumlah nampak dalam keterampilan ke-6 ini ada 9 dan keterampilan ke-6 yang tidak nampaknya ada 3. Dengan persentase nampak 75% dan tidak nampak 25%. Lanjut dengan lembar penilaian keterampilan mengajar yang akan disampaikan oleh Aldi. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, di mana saya di sini akan menyampaikan lembar penilaian keterampilan mengajar, yaitu keterampilan ke-7 tentang mengelola kelas. Langsung saja, yang pertama, menunjukkan sikap tanggap, di mana ini nampak guru berinteraksi dengan siswa selama pelajaran, memberikan dukungan melalui tepuk tangan dan memastikan siswa memahami materi. Yang kedua, bagi perhatian. Ini nampak guru mengelola kelas dengan mengajak siswa diskusi, bermain, dan berlatih secara berkelompok. Yang ketiga, memberi petunjuk yang jelas. Ini nampak guru mana sih tadi? Guru memberikan instruksi untuk bermain, latihan soal, dan presentasi hasil diskusi. Yang keempat, memberi teguran. Tidak terlihat karena tidak terlihat adanya teguran terhadap siswa yang kurang fokus atau tidak mengikuti aturan. Yang kelima, memberi penguatan. Guru, ya di sini nampak, guru memberikan dukungan melalui tepuk tangan dan siswa menjawab dengan benar. Yang keenam, mengelola kelompok. Ini nampak,
Kegiatan diskusi kelompok menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ini tidak nampak, tidak ada terjadi kericuan atau masalah lain mengenai bagaimana guru menangani gangguan atau siswa yang kurang disiplin. Di mana jumlah yang nampak ada 5 dan tidak nampak 2, presentasinya 72% dan 28%. Lanjut. Nah, yang kedua ini adalah keterampilan ke-8, yaitu mengajar perorangan. Yang pertama, merespon tanggapan siswa. Guru memberikan, di sini nampak, guru memberikan instruksi dan berinteraksi dengan siswa, termasuk mendengarkan dan mengoreksi jawaban mereka. Yang kedua, memperhatikan reaksi siswa. Di sini nampak, guru melibatkan siswa yang diskusi kelompok dan permainan yang menunjukkan perhatian terhadap partisipasi mereka. Yang ketiga, merencanakan kegiatan. Di sini nampak, pembelajaran ini memiliki struktur yang jelas, dimulai dari doa, diskusi, bermain, latihan, hingga evaluasi. Yang keempat, memberi nasihat. Sini tidak terlihat, tidak disebutkan secara eksplisit apakah guru memberikan nasihat kepada siswa terhadap sikap, belajar, atau perilaku dalam pembelajaran. Yang kelima, menyediakan alat dan sumber belajar. Di sini nampak ya, menggunakan alat untuk menunjang pembelajaran berupa PowerPoint yang dibuat dalam proyektor atau yang ditampilkan dalam proyektor. Lanjut yang keenam, melakukan pendekatan yang menyenangkan. Di sini terlihat atau nampak pembelajaran dilakukan dengan permainan dan interaksi yang melibatkan siswa secara aktif. Yang ketujuh, menantang siswa untuk berpikir. Di sini kelihatan aktivitas lebih banyak berfokus pada memahami posisi benda secara langsung. Yang kedelapan, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Di sini nampak siswa diberikan kesempatan untuk berbicara melalui diskusi kelompok dan presentasi. Dan yang kesembilan, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini nampak guru memberikan latihan soal dan membatasi waktu pengerjaannya hingga siswa termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi jumlah yang nampak ada 8 dan tidak nampak ada 1, di mana presentasinya 87 dan 13. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada ahli yang telah menyampaikan lembar penilaian keterampilan mengajar, keterampilan ke-7 dan ke-8. Mungkin untuk fokus grup discussion saat ini sudah selesai, di mana kita menjelaskan dan memaparkan mengenai lembar penelitian keterampilan mengajar dari keterampilan 1 sampai keterampilan 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam forum diskusi saat ini. Eh, Kita cukupkan sekian untuk fokus grup discussion saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.